Qauluhu wa bahthul adri ibaratu fana'am bahathal adri fi kinin shagir la yu'rafu islamuhu annahu la yu'maru biha ay wujuban. Sekarang kita membahas pembahasan dari Al-Adri'i ya. Al-Adri'i membahas seputar apa ya, budak kecil yang belum diketahui apakah budak ini Islam atau tidak. Ya, ada budak kecil yang tidak diketahui keislamannya, apakah pemilik budak harus memerintahnya sholat? Itu ternyata menurut pembahasan Al-Bulqini tidak harus diperintahkan sholat ya, tidak ada kewajiban memerintah dia untuk sholat. Ay wujuban lihtimali kufrihi. Kenapa tidak ada kewajiban? Karena masih ada kemungkinan dia tidak Islam ya. Kalau belum balik itu kan belum bisa dihukumi ya. Wala yunha anha li adami tahaqquqi kufrihi. Tapi kalau dia melakukan sholat tidak boleh dilarang karena kekafirannya belum pasti. Jadi tidak diperintahkan sholat karena belum pasti Islam. Tapi kalau dia sholat tidak boleh dilarang karena dia belum pasti kafir, kan belum pasti semua ini. Wal aujah nadbu amrihi liya'lafaha ba'dal buluk. Menurut pendapat yang aujah ya, pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih, budak kecil itu tetap harus diperintah ya, supaya kelak setelah ia balik ia terbiasa melakukan sholat. Wahtimal kufrihi innama yamna'ul wujuba faqat. Jadi kemungkinan ia kafir itu hanya menggugurkan hukum kewajiban saja, hukum wajib saja. Artinya ini hukumnya sunnah ya, sunnah memerintahkan. Jadi tidak wajib memerintahkan dia untuk sholat, bukan berarti tidak sunnah ya, tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian wafi ali subramallisi manasuhu qala Syihab ar-Ramli fi hawasi syarhir raud innama yajibu amruhu biha nadharan li dhahiril Islam. Ali Subramallisi menjelaskan bahwa Syihabuddin Ar-Ramli itu berarti yang senior ya, yang Ahmad. Dalam Hasyiah Syarah Raud, beliau menjelaskan bahwa pemilik budak harus budak yang kecil tadi itu harus diperintahkan sholat karena melihat zahir Islam ya, zahir Islam. Maksudnya budak yang kecil tadi kan belum dipastikan apakah ini Islam atau tidak, tapi potensi besarnya adalah Islam. Famisluhu fil Khatibi alal Minhaj. Penjelasan yang sama juga dituliskan oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Apa itu syarah dari Minhajut Thalibin ya. Aitsumma in kana musliman fi nafsil amri shahat salatuhu wa illa fala. Jadi kalau budak yang kecil tadi diperintahkan sholat, kemudian dia sholat, kalau dia benar-benar Islam maka sholatnya sah, tapi kalau tidak ya tidak sah. Wayan bagi aidan annahu la yasihul iktida'u bihi. Kemudian mestinya, harusnya budak yang kecil ini tidak sah menjadi imam ya. Artinya orang lain tidak boleh menjadi makmum darinya. Kalau yang bagi ini ya belum tegas ya, apakah yang bagi ini pasti atau tidak, ini belum tegas. Jadi yang bagi itu dalam fikih ya kemungkinannya bisa bermacam-macam, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah ya. Waqaluhu wa in abal qiyasu dzalik ainad bal amri li annahu kafirun ihtimalan. Jadi penjelasan dalam Fathul Mu'in ya, dalam Fathul Mu'in itu kan Adri'i menjelaskan mana tadi? Adri'i menjelaskan seputar budak kecil. Budak yang masih kecil itu apakah diharuskan, apakah ada kewajiban memerintahnya sholat atau tidak? Menurut Al-Adri'i disunahkan memerintahkannya. Tapi secara kias hukumnya tidak seperti itu. Jadi kias dalam madzhab Syafi'i itu berbeda dengan penjelasan Al-Adri'i ya, berbeda dengan penjelasan Al-Adri'i. Wa li'annahu kafirun ihtimalan ya. Mengapa dikatakan kias berbeda dengan penjelasan Adri'i? Karena budak yang kecil tadi masih ada kemungkinan ia kafir, Jadi kalau masih ada kemungkinan kafir ya tidak diharuskan memerintahnya sholat. Wa yajibu aidzan alaman marra ay minal abawaini wal wasi wa malikir raqiq. Misluhul multaqid wal muda ya wal musta'ir fal imam fasulahaul muslimin.
Kemudian selain diwajibkan memerintahkan ibadah, orang tua juga diwajibkan mengajari syariat ya, mengajari anak kecil syariat. Nah, perintah mengajari ini pertama dibebankan kepada orang tua dan wasi ya. Wasi itu orang yang diwasiati mengurus anak kecil ya. Maksudnya tidak semuanya seperti itu, tapi salah satu penggambaran wasi adalah orang yang diwasiati mengurusi anak kecil. Pokoknya dalam fikih itu kan ada wasiat, ada isok ya, ada wasiat, ada isok. Kalau memberikan harta ya, berwasiat tapi terkait dengan harta itu namanya wasiat. Tapi kalau wasiat yang terkait dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab mengurusi sesuatu, bisa itu bisa itu melunasi hutang atau mengurus anak atau yang lain, itu namanya isok ya. Nah, nanti orang yang diwasiati itu istilahnya juga berbeda. Kalau terkait dengan harta, memberikan harta itu istilahnya musolah ya. Kalau yang diwasiati, kalau orang yang nama atau istilah dari orang yang diwasiati mengurus sesuatu itu namanya wasi. Jadi wasi di sini artinya orang yang diwasiati mengurus anak. Jadi ada orang yang sudah mau meninggal, kemudian misalkan A mau meninggal ya, A mau meninggal, kemudian A berkata kepada B, saya berwasiat kepadamu kalau saya meninggal nanti anak saya diurus ya. Itu berarti B namanya wasi, orang yang diwasiati mengurus anak kecil. Kemudian pemilik budak, ini kewajiban ini juga dibebankan kepada pemilik budak. Lalu penemu bayi, orang yang menemukan bayi, lalu orang yang dititipi, kemudian orang yang meminjam anak ya. Ada orang yang dititipi anak, orang yang meminjam anak. Kemudian kalau tidak ada semua itu imam ya. Imam itu ya pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah ya seperti di negara kita ini, maksudnya tidak ada pemerintahan Islam ya. Kalau tidak ada pemerintahan Islam, maka yang berkewajiban terakhir adalah orang-orang Islam yang solih. Jadi semua orang Islam itu ya wajib mengajari anak kecil tentang agama. Tapi kewajiban ini kewajiban yang terakhir ya. Kalau tidak ada ayah, tidak ada tadi semua, baru diwajibkan kepada orang Islam yang solih. Qauluhu ta'limuhul wajibat ay kasomi kasolati wasomi wa zakati wal haji wa ma yata'allaqu biha minal arkani wasyurut. Jadi keharusan mereka semua adalah mengajari anak kecil terkait dengan kewajiban-kewajiban syariat ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan hal-hal yang berhubungan dengan semuanya, yaitu rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Qauluhu walau sunatan kasiwak. Yang harus diajarkan juga adalah kesunahan-kesunahan syariat ya, contohnya bersiwak. Wa khalafa fi syarhi raud anil muhimmat fi dzalik faqal al murad bi syar'i maka fi ma'na thahara wa sholati kasam wa nahwi li'annahu madrubu ala tarkih wa dzakara nahwahul asyarkasi. Penjelasan ini berbeda dengan penjelasan yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori ya dalam kitab Asnal Mathalib ya. Syarah raud itu biasanya Asnal Mathalib biasanya. Anil muhimmat, beliau mengutip ya dari kitab Muhimmat. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan syariat ya, yang dimaksud dengan syariat adalah hal-hal yang semakna dengan bersuci dan sholat seperti puasa dan yang lain. Mengapa tertentu dengan hal itu? Karena ibadah itulah yang ada kewajiban memukul saat anak kecil meninggalkannya. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Az-Zarkashi. Tsumma ra'aitu fi syarhil ubab dzikra ya. Tsumma ra'aitu fi syarhil ubab dzikra anna dzahira kalamil qamuli al-dharbu ala sunan intaha sin mim bitasarruf. Kemudian setelah menjelaskan penjelasan tadi, ternyata Syekh Zakaria Al-Ansori mengatakan bahwa saya membaca penjelasan dalam kitab Syarah Ubab. Dalam kitab Syarah Ubab menjelaskan menurut kesimpulan dari penjelasan Al-Qamuli, orang tua juga memiliki tanggungan memukul anak kecil kalau tidak melakukan kesunahan. Jadi memukul ini tidak hanya untuk kewajiban saja, tapi kesunahan juga berlaku. Ini menurut kalam Qamuli ya. Qauluhu juba mamarra,
Ai minal amri wa dharbi ala man marra ay kullin alal abawain. Jadi kata wujub marra isinya mah adalah memerintah dan memukul ya, kepada memerintah dan memukul, yang hal itu dibebankan kepada kedua orang tua. Qauluhu fi malihi aisabi. Jadi kalau pengajaran anak kecil itu membutuhkan biaya, maka biaya itu diambilkan dari uangnya sendiri. Jadi anak kecil itu bisa punya uang ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada orang yang wasiat kepada anak kecil, ada miliarder yang wasiat kepada anak kecil misalkan. Itu kan juga digambarkan ada anak kecil punya uang. Jadi kalau memang punya uang ya diambilkan dari uangnya sendiri. Waliyajibu dzalika 'alal abi wal Jadi ongkos atau biaya pembelajaran itu tidak diharuskan kepada ayah dan ibu. Wa ma'na anal wujuba fi malihi thubutuha fi dhimmatihi wa wujubu ikhrajuha min malihi ala walihi. Wa in baqiyat ila kamalihi lazimahu ikhrajuha wa in talifal mal. Maksud dari kewajiban ongkosnya dibebankan kepada dia sendiri adalah beban atau ongkos itu menjadi tanggungannya, karena kalau masih kecil kan ya tidak bisa mentasarrufkan harta. Jadi selama dia belum balik masih menjadi tanggungannya, dan tanggungan itu harus dikeluarkan oleh walinya. Jadi yang bertasarruf tetap walinya ya, yang mendapat tanggungan anak kecilnya, tapi yang mentasarrufkan walinya. Kemudian bila tanggungan itu masih ada hingga ia balik ya, bila tanggungan itu masih ada hingga dia balik, maka ia sendiri harus mentasarrufkan itu walaupun harta yang dimilikinya sudah habis. Walaupun harta yang dimiliki sudah habis. Hasilu ma dzakarahu. Jadi dalam Fathul Mu'in ada penjelasan kutipan dari Sam'ani, As-Sam'ani. Hasilu ma dzakarahu annahu yajibu alal abawaini ma marra. Jadi kesimpulan dari penjelasan Sam'ani adalah, kesimpulannya adalah kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan itu diharuskan kepada kepada kedua orang tua. Ay min nahwi ta'lim wa dzarbi lizaujati as-shaghirah wa in faqada fal wujubu ala zauji. Oh, ini pembahasan seputar istri ya. Ada orang yang menikah dengan perempuan yang masih kecil, yang masih belum balik ya. Ada orang yang menikah dengan istri yang masih kecil, itu bagaimana kewajiban memerintah sholat itu bagaimana? Apakah dibebankan kepada kedua orang tua atau dibebankan kepada suami ya? Itu As-Sam'ani menjelaskan bahwa kewajiban itu dibebankan kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua tidak ada, itu baru yang wajib adalah suami. Kemudian kesimpulan dalam i'anah ini, kedua orang tua walaupun putrinya sudah dinikah oleh orang lain tapi putrinya masih kecil, kedua orang tua masih harus mengajarinya tentang agama, masih harus memukul bila tidak mau melakukan sholat. Kalau kedua orang tuanya tidak ada, kewajiban itu baru berpindah kepada suami. Qauluhu wabihi ay biwujubid dzarbi. Kemudian kata wabihi itu dhamirhi kembalinya ke wujubid dzarbi walau fi zaujah al-kabirah. Walaupun kewajiban ini kepada istri yang sudah dewasa. Wabihi walau fil kabirah. Jadi kata kabirah di dalam Fathul Mu'in ini yang dimaksud adalah istri yang dewasa ya. Artinya penjelasan dari Sam'ani ini ternyata dijelaskan juga oleh ulama yang lain ya. Wa bi wujubi dzarbi walau fi zawjatil kabira saraha Jamalul Islam al-Bazri atau Bizri ya. Itu bacanya kadang sulit nama ulama itu. Jadi Jamaluddin al-Bizri juga menjelaskan hal yang sama seperti penjelasan, ini sudah ada ya, Bizri sudah ada harokatnya setelahnya. Juga menjelaskan penjelasan yang sama dengan penjelasan dari Sam'ani tadi. Bahkan kalau dalam penjelasan Al-Bizri itu beliau juga
juga mengatakan kewajiban itu tidak hanya untuk istri yang masih kecil, tapi juga berlaku untuk istri yang dewasa. Qala fi Tuhfah fi fasli ta'zir. Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah di fasal ta'zir ya, pembahasan tentang ta'zir, hukuman-hukuman ya, hukuman untuk pelanggaran syariat yang tidak ditentukan oleh syariat hukumannya apa. Jadi ta'zir itu beda dengan had ya. Kalau had itu kan hukuman syariat yang sudah ditentukan oleh syariat. Pelanggaran ini hukumannya ini, pelanggaran ini hukumannya ini, itu namanya had. Kalau ta'zir itu pelanggaran syariat yang tidak dijelaskan hukumannya. Di syariat tidak ada ketentuan hukumnya apa. Itu nanti tergantung dari imam ya. Itu namanya ta'zir. Jadi Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menjelaskan ya di fasal ta'zir, wa bahatsa Ibnu Bizri ya, ini harokatnya tadi ya, bi kasril muwahhadah, jadi huruf ba-nya di kasrah. Annahu yalzamuhu amru zaujatihi bi sholati fa awqatiha wa darbiha 'alaiha. Ya, menurut Al-Bizri, seorang suami harus memerintah istrinya melakukan sholat di waktu-waktunya, dan kalau istri tidak mau, suami harus memukulnya. Wahwa mutajahun hatta fi wujubi darbil mukallafah lakin la mutlaqan bal in tawaqqafa al fi'lu alaihi wa lam yahsa ayatarattaba alaihi musyawisun lil usrah ya'suru tadarukuhu. Pendapat ini memang pendapat yang dianggap sesuai dengan kaidah fikih. Bahkan pendapat terkait dengan kewajiban memukul perempuan yang sudah mukallaf ya. Maksudnya kewajiban memukul itu kan hanya berlaku untuk anak yang belum mukallaf. Tapi penjelasan dari Al-Bizri ini itu mencakup pula bagi perempuan yang sudah mukallaf. Artinya ini kewajiban untuk suami ya, kewajiban untuk suami. Nah, jadi intinya suami itu harus memerintahkan istrinya melakukan sholat di waktu-waktunya. Kalau tidak mau, suaminya wajib memukulnya. Nah, kewajiban memukul ini ternyata tidak secara mutlak, ada batasannya. Batasannya adalah kalau memang itu adalah cara satu-satunya untuk agar dia sholat ya. Jadi memukul istri adalah pilihan terakhir agar dia mau sholat. Artinya kalau bisa dengan tidak memukul ya tidak usah dipukul. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, pukulan suami kepada istri itu tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merenggangkan rumah tangga, hal-hal yang bisa menjadikan rumah tangga kacau ya, dan kekacauan itu sulit dihilangkan ya. Pokoknya suami ya berarti tinggal melihat istrinya ya, istrinya bagaimana. Kalau istrinya dipukul nurut ya bagus, tapi kalau kira-kira istrinya dipukul malah dia tambah parah ya, itu berarti ya tidak usah dipukul. Karena kan kalau orang sudah balik itu tanggung jawabnya masing-masing ya sebenarnya. Ilam yasanu suzan qala fi saril ubab bi khilafi ma law khasiyat dzalik lama fihi min ad-dharari alaihi. Jadi dalam Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwa kebolehan memukul kepada istri itu ada catatannya, yaitu selama hal itu tidak menimbulkan nusus. Nusus itu seorang istri yang keluar yang tidak mau taat dengan suami. Jadi asalnya ia taat, nurut, kemudian dia tidak taat ya, tidak taat itu namanya nusus. Kalau hal itu menimbulkan nusus tidak boleh dilakukan oleh suami. Mengapa? Ya karena kalau istri sudah nusus itu malah justru keburukannya kembali kepada suami. Jadi melakukan hal tapi hal itu menimbulkan keburukan kepada dia sendiri, ya itu tidak boleh.